Antartika telah menarik perhatian manusia selama berabad-abad. Dari para penjelajah pemberani hingga ilmuwan modern, keajaiban benua es ini terus memukau dan menyimpan banyak misteri. Terisolasi dan keras, Antartika adalah wilayah terakhir yang belum sepenuhnya dijelajahi di bumi. Dengan suhu beku dan lanskap tandus yang meliputi 90% dari semua es di dunia, ini adalah tempat yang tidak ramah bagi manusia. Meskipun demikian, ilmuwan telah menemukan berbagai hal luar biasa, baik yang ada di atasnya hingga di bawah permukaan es yang tebal. Berikut beberapa penemuan yang mencengangkan dunia di benua putih besar ini. Perahu di Pulau Beaufort. Beaufort merupakan pulau kecil di Kutub Selatan yang pertama kali ditemukan pada tahun 1739 oleh pelaut asal Prancis. Pulau ini memiliki iklim yang dingin yang sangat ekstrim dan jauh dari daratan sehingga tidak dihuni oleh manusia. Namun pada tahun 1964 terjadi peristiwa mengejutkan di mana sejumlah peneliti dari Afrika Selatan dan Inggris yang tiba dengan helikopter menemukan sebuah perahu kecil lengkap dengan sepasang dayung terdampar di laguna pulau itu. Hal ini tentu aneh mengingat tidak ada yang tinggal di pulau ini. Misteri ini berlanjut pada tahun 1966 ketika sekelompok peneliti kembali ke pulau ini, namun tidak menemukan perahu di tempat yang sama seperti 4 tahun yang lalu. Entah bagaimana perahu tersebut bisa sampai di wilayah ekstrim seperti itu dan sampai sekarang masih menjadi misteri mengenai asal-usul kapal dan awaknya. Antena Eltanin. Pada tanggal 29 Agustus 1964, para peneliti di kapal oceanografi USNS Eltanin melakukan penelitian untuk mempelajari kondisi dasar laut perairan Kutub Selatan berkedalaman 3.904 meter. Dengan kamera yang terhubung dengan kabel yang sangat panjang, mereka menemukan sesuatu yang aneh di dasar laut. Dari foto yang berhasil diabadikan, mereka menemukan struktur berbentuk tiang dengan sejumlah ranting yang panjang keseluruhannya diperkirakan 60 cm berdiri tegak di kedalaman itu. Karena bentuknya seperti antena, struktur itu kemudian disebut sebagai antena Eltanin. Beberapa pendukung teori konspirasi dan UFO, termasuk Bruce Katy, menyatakan bahwa struktur itu mungkin merupakan artefak makhluk luar angkasa. Ada juga yang mengatakan mungkin itu proyek rahasia Uni Soviet. Otoritas lain menyatakan bahwa objek yang difoto oleh Eltanin sebenarnya adalah spesies spons carnivora Cladirais skirescens, namun masih belum terbukti sebab spons tersebut umumnya ditemukan menggerombol dalam jumlah yang besar di tempat yang sama.
Sementara antena Eltanin hanya ditemukan sendirian di tengah hamparan sepi dasar laut Kutub Selatan. Fosil tengkorak. Iklim dingin yang begitu ekstrim serta tanah yang nyaris tidak bisa ditumbuhi oleh tanaman membuat Kutub Selatan bukan sembarang tempat yang bisa dihuni manusia. Namun anehnya, ilmuwan Amerika menemukan fosil tengkorak di sana pada tahun 1985, tepatnya di Pulau Shetland Selatan. Setelah ditelisik lebih lanjut, tengkorak itu diketahui milik seorang wanita yang meninggal di usia 20-an antara tahun 1819 sampai 1825. Tidak diketahui bagaimana ia meninggal dan bagaimana tengkorak bisa ditemukan di pulau ini. Namun menurut ilmuwan, sosok pemilik tengkorak mungkin aslinya adalah pemburu anjing laut yang berasal dari Chili Selatan. Air terjun darah. Air terjun berwarna merah terang setinggi 5 tingkat mengalir dari Glacier Tyler ke Danau Bane. Air terjun darah pertama kali ditemukan pada tahun 1911 di Danau Bane, tampak seperti semburan darah dari luka di es. Pada awalnya, tim ilmuwan menduga air terjun merah ini disebabkan oleh alga merah. Namun belakangan ini diketahui senyawa logamlah yang menciptakan air terjun darah itu. Air terjun darah dulunya adalah danau asin yang kini terputus dari atmosfer akibat terbentuknya glacier di atas danau. Airnya terawetkan 400 meter di bawah tanah dan menjadi semakin asin seiring berjalannya waktu. Air asin tersebut juga sangat kaya akan zat besi dan sama sekali tidak mengandung oksigen dan sinar matahari. Saat air tersebut meresap melalui celah di glacier dan bersentuhan dengan udara, zat besi tersebut teroksidasi dan berkarat sehingga air tersebut berubah menjadi warna merah tua. Salah satu keunikan Glacier Tyler adalah adanya mikroba yang bisa hidup dalam kondisi tanpa cahaya dan miskin oksigen. Mikroba ini sudah terbiasa dengan lapisan es yang menghalangi cahaya matahari dan pertukaran oksigen sehingga bisa hidup dengan senyawa logam di sekitarnya. Suara aneh. Pada tahun 1997, badan pemerintahan bernama National Oceanic and Atmospheric Administration atau yang disingkat dengan NOAA tidak sengaja mendeteksi suara dari dasar laut atau bawah air yang dinamakan blob. Suara ini berfrekuensi rendah namun sangat kuat sehingga memicu dugaan bila blob berasal dari makhluk laut yang ukurannya sangat jauh lebih besar dari paus. Apa yang membuat suara aneh ini bisa muncul dari dasar Samudra Pasifik bumi? Sebagian ilmuwan menduga suara itu berasal dari monster laut yang belum pernah dijumpai manusia. Namun tak sedikit pula yang yakin bahwa suara blob disebabkan dari gunung es yang retak. NOAA sendiri mendeskripsikan bahwa suara yang konsisten yang dihasilkan melalui krioseisme non-tektonik yang berasal dari gerakan glasial seperti es yang pecah atau melalui pengikisan dasar laut oleh es.
fosil purba, dan hutan hujan. Antartika adalah daratan kuno yang telah mengalami beberapa transformasi luar biasa selama jutaan tahun. Sebelum menjadi gunung beku setelah zaman es, Antartika sebenarnya adalah wilayah hangat dengan hutan hujan dan bahkan mungkin peradaban. Teori ini berkembang dari penemuan fosil kayu, tanda-tanda pohon tropis, dan jejak daun yang menunjukkan keberadaan hutan hujan di Antartika. Para ilmuwan juga telah menemukan banyak sekali fosil hewan laut, burung, dan dinosaurus dari periode Cretaceous. Di antara spesies yang lebih kecil, mereka telah menemukan fosil sayap dengan spesies kumbang yang hidup antara 14 dan 20 juta tahun yang lalu di iklim yang lebih hangat, dan fosil bersel tunggal kecil yang telah menjadi sumber perdebatan besar di kalangan ilmuwan. Mereka juga menemukan sel sperma berusia 50 juta tahun pada kotak telur spesies cacing yang telah lama punah. Sebuah penemuan luar biasa yang diharapkan para ilmuwan akan mengarah pada informasi evolusi baru. Pegunungan Gambutsef tersembunyi di bawah lapisan es setebal 2 hingga 4.000 km di Antartika. Pegunungan Gambutsef membentang sepanjang 1.200 km dengan ketinggian mencapai 3.000 meter, sepertiga dari Gunung Everest. Dinamai dari ahli geofisika Soviet Grigori A. Gambutsef, gunung ini ditemukan pada tahun 1958 oleh ilmuwan Rusia. Saat melakukan perjalanan melintasi Antartika, para ilmuwan menemukan hamparan es tipis dan merekam fluktuasi gravitasi yang tidak biasa, mengungkap keajaiban luar biasa di bawahnya. Meskipun belum pernah terlihat langsung, penggunaan radar memungkinkan para ilmuwan untuk memetakan fitur fisik pegunungan Gambutsef. Pembacaan gravitasi dan magnetik juga membantu mereka memahami struktur gunung ini hingga ke dasarnya. Gambutsef telah lama membingungkan para ilmuwan tentang bagaimana gunung-gunung itu terbentuk dan mengapa gunung-gunung itu masih ada. Karena gunung-gunung itu berusia sekitar 1 miliar tahun, gunung-gunung itu seharusnya terkikis seiring berjalannya waktu geologis. Ada banyak teori tentang bagaimana mereka masih berdiri, dan terutama adalah bahwa mungkin ada mantel beku yang melindungi gunung dari erosi. Danau bawah tanah. Di bawah lapisan es tebal Antartika, ilmuwan telah menemukan sejumlah danau subglasial. Ditemukan pertama kali pada tahun 1970-an dengan radar, diperkirakan ada sekitar 400 danau hingga 3 km di bawah es di wilayah yang telah dieksplorasi. Danau-danau ini terbentuk setelah Antartika terpisah dari Gondwanan dan mereka tidak membeku karena tekanan dari lapisan es yang berat. Salah satu yang terbesar adalah Danau Vostok, ditemukan oleh ilmuwan Rusia pada tahun 1990-an, terletak 3,5 km di bawah es dan merupakan danau terbesar ketiga di dunia berdasarkan volume airnya. Ilmuwan telah berhasil mengambil sampel air dari dalam danau ini, menunjukkan suhu air sekitar -3 derajat Celcius meskipun tertutup es selama lebih dari 20 juta tahun.
Pada tahun 2014 di Danau Wilans, hampir 1 kilometer di bawah lapisan es, ilmuwan menemukan ekosistem mikroorganisme yang aktif dan beragam. Meskipun terisolasi, melihat udara segar atau sinar matahari selama jutaan tahun. Mikroorganisme ini tumbuh subur dengan menggunakan metana dan amonium sebagai sumber energi. Gunung Erebus. Antartika merupakan rumah bagi sejumlah gunung berapi. Di Pulau Ross terdapat 4 gunung berapi dengan hanya Gunung Erebus yang masih aktif dalam 30 tahun terakhir. Gunung Erebus merupakan gunung berapi paling selatan di dunia dan kedua tertinggi di Antartika, menjulang setinggi 3.800 meter, memiliki magma cair dan danau lava purba yang telah aktif selama sekitar 1,3 juta tahun. Karena lokasinya yang terpencil dan cuaca yang berbahaya, ilmuwan jarang mengunjungi Gunung Erebus. Namun pada tahun 2013, sebuah tim berhasil mendaki gunung ini melalui salju, batu, dan glester. Mereka menemukan organisme hidup dalam kondisi ekstrim di puncak gunung berapi, serta di gua es dengan mikroorganisme yang unik dan berkembang pesat. Lubang raksasa. Pada tahun 2017, sebuah lubang besar atau yang dinamakan Polynea sebesar Irlandia muncul di Laut Weddell, Antartika, membentang sekitar 78.000 km persegi. Polynea ini adalah yang terbesar yang teramati sejak 1970-an dan pertama kalinya muncul dalam 40 tahun terakhir. Terbentuk di bagian laut yang lebih dalam, Polynea disebabkan oleh air hangat yang naik dari kedalaman laut mencairkan es di permukaan. Ketika air hangat ini bertemu dengan air permukaan yang dingin, air tersebut kembali tenggelam lalu dipanaskan kembali dan didorong ke permukaan menjaga Polynea tetap terbuka. Para ilmuwan belum sepenuhnya memahami penyebab pasti terbentuknya Polynea ini, tetapi mereka menduga mamalia laut yang menggunakan lubang tersebut untuk bernapas. Dampak dari Polynea ini terhadap ekosistem lokal dan iklim regional masih dalam penelitian aktif. Makhluk tak biasa. Antartika adalah gunung es yang ekstrim dengan suhu terdingin di bumi mencapai minus 89,4 derajat Celcius. Meskipun demikian, wilayah ini juga merupakan habitat bagi berbagai satwa liar yang unik yang telah beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Di bawah lapisan es tebal ditemukan mikroba, krustasea, cumi-cumi raksasa, laba-laba berukuran besar, cacing raksasa dengan bulu emas berkilau, dan ikan es yang tembus pandang. Ikan ini memiliki mata besar dan organ dalam yang terlihat melalui kulit mereka yang tembus pandang, serta memiliki glikoprotein anti beku dan tidak dapat bertahan hidup di perairan yang lebih hangat. Mereka juga tidak memiliki hemoglobin seperti darah manusia.